Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1423, Ketidakadilan Besar. Pada akhirnya, setelah bujukan terus-menerus dari peradaban kehidupan abadi dan peradaban bumi tua, Sui Gujin, dengan enggan, menyetujui tugas ini. Setelah pertemuan, Sui Gujin datang ke altar Senwu, dan pada saat ini, kepala perwira militer muncul di sampingnya. Kepala perwira militer bertanya, "Bukankah Anda mengatakan akan lebih baik jika peradaban bumi tua dan peradaban kehidupan abadi tidak bergabung? Mengapa Anda berubah pikiran?" Sui Gujin berkata dengan tenang, "Dari sudut pandang peradaban Suiming kita, akan lebih baik jika peradaban bumi tua dan peradaban kehidupan abadi tidak bergabung. Akan lebih baik jika kita menelan mereka secara langsung, dan manfaatnya akan dinikmati oleh peradaban Suiming saja. Namun, dari sudut pandang Master Ye, akan lebih baik jika ketiga peradaban itu bergabung." Kepala perwira militer itu menoleh ke arah Sui Gujin, yang mendongak ke arah altar bela diri suci di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Karena dia bertekad untuk menjadi penguasa alam semesta, aku juga harus memiliki visi yang lebih besar." Kepala perwira militer mengangguk. Sui Gujin bertanya, "Apakah ada pergerakan dari wanita itu?" Kepala perwira militer menggeleng, "Tidak terjadi apa-apa." Sui Gujin mengerutkan kening dalam. Kepala perwira militer melihat ekspresinya dan bertanya dengan bingung, "Bukankah lebih baik jika tidak ada gerakan?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gerakan berarti pihak lain percaya diri dan memiliki rencana cadangan. Wajah kepala perwira militer itu menjadi gelap. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Sui Gujin. Dia tidak takut pada lawan terbuka, tetapi dia hampir tidak tahu apapun tentang pemilik Dadao Pen. Karena dia tidak tahu apa-apa, tentu saja dia tidak punya gambaran bagaimana pihak lain akan bergerak. Musuh ada dalam kegelapan, aku ada dalam cahaya. Apa yang paling ditakutkannya adalah bahwa tindakan yang dilakukan pihak lain berada di luar pemahamannya saat ini. Sulit, Sui Gujin menatap Ye Guan di altar Senwu, dengan tatapan rumit di matanya, dan berkata, "Jalannya tidak mudah." Kepala perwira militer berkata, "Jika Anda ingin menjadi penguasa alam semesta, bagaimana jalan ini bisa semudah itu?" Sui Gujin tersenyum dan berkata, "Benar." Kepala perwira militer berkata, "Kalau begitu, Kaisar Fan Zhao." Sui Gujin berkata, "Jangan khawatir tentang orang ini. Dia adalah salah satu dari kita. Awasi saja Sang Honi. Orang ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan pemilik Penadao." Kepala perwira militer itu mengangguk sedikit. "Ya." Sui Gujin berkata lagi, "Sejauh yang aku tahu, wanita itu membawa pergi seorang gadis." Kepala perwira militer berkata, "Maksud Anda?" Sui Gujin berkata, "Gadis itu punya hubungan emosional dengan Tuan Ye. Saya khawatir mereka akan membuat keributan tentang gadis itu." Pada titik ini, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Situasi ini terlalu besar dan terlalu rumit. Aku benar-benar kelelahan." Kepala perwira militer bertanya, "Lalu mengapa Anda memilihnya tanpa ragu-ragu?" Sui Gujin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Kepala perwira militer itu sedikit tidak senang. "Bisakah kamu berhenti memandangi saudaramu seperti orang bodoh?" Sui Gujin berkata, "Tahukah kau mengapa ayah dan bibinya tidak membunuhku? Karena..." Saat dia berbicara, ekspresi rumit muncul di matanya. "Mereka memberiku kesempatan. Jika aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, apakah menurutmu aku bisa bertahan?" Kepala perwira militer. Kepala perwira militer itu mendesah. Ayahnya memperlakukannya dengan sangat baik.
dia melakukan banyak hal untuknya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kepala perwira militer bertanya, "Mengapa Anda tidak mempelajari waktu dan ruang di menara kecilnya?" Sui Gujin menatapnya lagi. Wajah kepala perwira militer itu tiba-tiba berubah hitam seperti arang. Tatapan ini benar-benar menghina dan dia tidak dapat menyangkalnya, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Sui Gujin tidak berniat menghinanya lebih jauh lagi, dan berkata, "Pergilah ke seorang manusia primitif dan lakukan gerakan menghancurkan bintang dengan satu tangan. Lalu minta dia mempelajarinya. Menurutmu apa yang bisa dia pelajari untukmu?" Kepala perwira militer, Sui Gujin berjalan perlahan menuju kejauhan. Ketika dia tiba di depan altar Senwu bergetar sedikit, dan kemudian Ye Guan perlahan berjalan keluar darinya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Sui." Sui Gujin menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu mendapat banyak keuntungan?" Ye Guan mengangguk, "Hasil panennya sangat besar." Sui Gujin berkata, "Itu bagus." Ye Guan berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan padaku?" Sui Gujin berkata, "Saya telah meyakinkan peradaban bumi tua dan peradaban kehidupan abadi, dan mereka setuju bahwa Anda dapat bergabung dengan bumi tua." Ye Guan terkejut, "Mereka setuju?" Sui Gujin mengangguk, "Ya." Ye Guan sedikit terkejut, "Nona Sui, bagaimana Anda melakukannya?" Sui Gujin berkata dengan tenang, "Tentu saja, ini perlu dipikirkan. Tetapi itu semua masalah kecil. Aku datang kepadamu karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." Ye Guan meliriknya dan berkata, "Kamu bertanya." Sui Gujin bertanya, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pemilik pena Dao Agung?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu banyak, tapi yang ku tahu dia adalah mantan saingan ayahku. Dan dia tampaknya punya hubungan dengan kakekku, tapi aku tidak yakin dengan detailnya." Sui Gujin berkata, "Saya curiga dia menargetkanmu." Wajah Ye Guan sedikit dingin, tidak diragukan lagi, itu dia. Sui Gujin berkata, "Sekarang dia berada dalam kegelapan dan kita berada dalam cahaya. Kita sangat pasif." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu. Tapi tidak mungkin." Saat mengatakan hal ini, dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa pemilik pena Dadao mencoba menipunya, dia benar-benar tidak punya cara untuk melakukan apapun padanya. Sui Gujin berkata, "Ada jalan." Ye Guan tercengang. Sui Gujin menatapnya, matanya sedalam langit berbintang yang luas, yang membuat orang terpesona. Ye Guan langsung mengerti maksudnya, dan berkata dengan kaget, "Maksudmu?" Sui Gujin menatapnya, "Jangan katakan itu." Ye Guan menatap Sui Gujin tanpa berkata apa-apa. Sui Gujin berkata, "Mari kita masuk ke menara dan berbicara dengan tenang." Ye Guan mengangguk, keduanya memasuki menara kecil. Keduanya duduk di tempat terbuka dan berbicara cukup lama. Sui Gujin sangat tenang sepanjang waktu, tetapi Ye Guan menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah meninggalkan menara kecil itu, mata Ye menjadi berbeda ketika dia melihat Sui Gujin. "Sungguh bakat," Sui Gujin berkata. "Kamu terus berlatih dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Tolong pinjami aku menara milikmu." Ye Guan mengangguk cepat. "Oke." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan menara kecil itu kepada Sui Gujin. Sui Gujin berkata lagi, "Pedangmu." Tanpa ragu-ragu, Ye Guan mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya kepada Sui Gujin. "Ambillah." Sui Gujin mengambil pedang King Xuan dan menara kecil dan berbalik untuk pergi. Ye Guan menatap kepergian Sui Gujin sambil berpikir. Tanpa banyak berpikir,
Dia kembali ke altar Senwu dan melanjutkan latihan. Dia telah hampir menguasai kemampuan pedangnya, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengasahnya. Lembaga pemikir. Di dalam paviliun, Zhu Dao duduk di depan meja, memandangi tumpukan tugu peringatan rahasia di depannya. Dia sakit kepala. Dia sekarang dianggap sebagai anggota lembaga pemikir, tetapi pangkatnya tidak tinggi, jadi dia hanya bisa menangani beberapa tugas lain-lain. Dia merasa hal ini sama sekali tidak sesuai dengan identitasnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Sui Gujin berjalan masuk. Melihat Sui Gujin, dia segera berdiri dan berjalan di depan Sui Gujin, dengan senyum seperti bunga krisan di wajahnya. Tuan Sui. Sui Gujin menatapnya. Apa? Wajah Zhu Dao penuh dengan sanjungan. Kapan kita akan mengambil tindakan terhadap Ye Guan? Biar ku beritahu, orang ini punya bakat yang mengerikan, dan kecepatan peningkatannya sungguh keterlaluan. Permisi, jika kau memberinya sedikit waktu lagi, dia akan bisa meninggalkan seluruh peradaban bumi lamamu. Jadi, jika kau ingin menghadapinya, kau harus melakukannya secepat mungkin, dan kau harus kejam. Kau tidak boleh ceroboh dan meremehkan musuh dan langsung menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menghadapinya. Sui Gujin mengangguk pelan. Saranmu sangat bagus. Kamu orang yang berbakat. Lakukanlah dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Di belakangnya, Zhu Dao mengingatkannya lagi, jangan meremehkan musuh. Di dalam paviliun kecil, Sui Gujin duduk. Ada beberapa berkas rahasia di meja di depannya. Dia membukanya satu demi satu. Ketika dia melihat berkas rahasia terakhir, alisnya berkerut dalam. Ya Tuhan. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita di dalam meja muncul tidak jauh di depannya. Sui Gujin berkata, apa maksudmu? Wanita meja itu berkata dengan suara yang dalam. Tim Tianzi baru saja menerima berita bahwa alam rahasia Istana Abadi baru muncul di medan bintang penciptaan yang berjarak 10 miliar tahun bintang dari sini. Kemungkinan besar itu terkait dengan peradaban leluhur yang legendaris, tetapi belum dapat dipastikan untuk saat ini. Sui Gujin bertanya, bagaimana peradaban sekitar? Wanita meja itu berkata, sangat lemah. Sui Gujin tetap diam. Peradaban leluhur, wanita meja itu berkata, haruskah kita membiarkan mereka? Sui Gujin melambaikan tangannya, tidak perlu, biarkan peradaban sekitar mencobanya terlebih dahulu. Wanita meja itu mengangguk. Iya, setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Sui Gujin bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Peradaban leluhur, seluruh tanah lama dan beberapa wilayah peri besar telah mencari sisa-sisa peradaban leluhur di seluruh alam semesta. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun memperoleh apapun. Di alam semesta yang luas, sangat sulit untuk mengetahui peradaban leluhur yang pernah menghilang. Dan sekarang, sebuah wilayah rahasia berupa rumah abadi tiba-tiba muncul, yang mungkin terkait dengan peradaban leluhur. Sui Gujin mengerutkan kening. Apakah ini suatu kebetulan? Dia tidak banyak memikirkannya dan meninggalkan paviliun kecil itu. Setelah beberapa waktu, dia sampai di kuil bumi tua. Para tetua dari 3 peradaban besar juga muncul. Melihat Sui Gujin, Qiu Yuan dari peradaban bumi lama segera menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Nona Sui, bagaimana? Apakah Anda memperoleh sesuatu? Wajah Sui Gujin langsung berubah dingin. Ye Guan itu sangat sulit bergaul. Wajah Qiu Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah dia ingin bertarung dengan kita? Li Chen dari peradaban kehidupan abadi juga berkata dengan suara yang dalam. Jika ini benar, maka kita harus segera bergabung dan membunuhnya secara langsung. Tapi, sambil berkata demikian, dia memandang Sui Gujin,
Apakah dia benar-benar ingin melawan kita? Sui Gujin berkata, dia tidak punya niat seperti itu. Tetapi dia juga tidak mau bekerja sama dengan kita. Li Chen bingung. Mengapa? Sui Gujin berkata, dia mengatakan kita terlalu lemah dan tidak layak bergabung dengannya. Apa? Qiu Yuan langsung marah. Berani sekali dia, sombong sekali dia membuatku sangat marah. Ayo lawan dia, jangan menahan diri. Wajah Li Chen juga sangat jelek. Ye Guan sungguh sombong. Pada saat ini, Sui Gujin berkata lagi, tidak perlu seperti ini, karena dia tidak berniat menjadi musuh kita. Oh, ngomong-ngomong, dia juga memberiku sebuah menara. Menara, keduanya agak bingung. Sui Gujin membawa mereka langsung ke menara kecil. Dua orang, Qiu Yuan berkata dengan suara gemetar, dia baru saja memberikannya padamu. Sui Gujin mengangguk, ya. Li Chen gemetar dan bertanya, mengapa? Mengapa? Sui Gujin berkata dengan tenang, dia bilang benda ini sudah ketinggalan zaman dan sayang untuk dibuang, jadi dia memberikannya kepadaku. Qiu Yuan melihat sekeliling, suaranya masih bergetar. Bisakah kau mengenalkan musuh besar ini kepadaku? Bab 1424, Akulah penguasa alam semesta, terkejut. Pada saat ini, Qiu Yuan dan Li Chen amat terkejut. Bagaikan seorang perawan yang pertama kali melihat wanita telanjang, jantung mereka serasa mau copot karena terkejut. 10 tahun di menara, sehari di luar ruangan. Sebenarnya ada benda ajaib seperti itu di dunia, dan orang itu baru saja memberikannya. Keluarga apa? Bisa dibuat seperti ini? Sui Gujin menatap kedua orang yang terkejut itu. Matanya setenang air, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah terkejut cukup lama, mata Qiu Yuan berkilat rumit. Dia menatap Sui Gujin dan berkata, Tuan Sui, apa yang terjadi? Tolong beritahu kami apa yang terjadi. Tentu saja mereka tidak percaya apa yang dikatakan Su Gujin. Menara kecil yang menantang surga, akankah dia memberikannya begitu saja? Mereka bukan anak berusia 3 tahun. Sui Gujin tidak terkejut. Jika mereka bisa membodohi pihak lain seperti ini, itu sama saja dengan meremehkan kedua peradaban. Sui Gujin memandang mereka berdua dan bertanya, apa pendapat kalian berdua? Qiu Yuan menatapnya, apalagi yang bisa kau pikirkan, kita sudah sangat meremehkan orang ini sejak awal. Li Chen juga berkata dengan suara yang dalam, aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar memiliki benda ajaib seperti itu. Apakah dia ada hubungannya dengan peradaban leluhur? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Qiu Yuan tiba-tiba berubah. Dia sebenarnya tidak memikirkannya dengan cara ini. Juga, benda ajaib seperti itu pasti ada hubungannya dengan peradaban leluhur. Keduanya menatap Sui Gujin dengan kebingungan dan pertanyaan di mata mereka. Sui Gujin berkata, dia tidak mengatakannya. Keduanya mengerutkan kening. Sui Gujin menambahkan, namun, ada kemungkinan besar bahwa keduanya saling terkait. Qiu Yuan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sui, Anda juga tidak yakin. Sui Gujin tiba-tiba bertanya, kalian berdua, apakah kalian ingin naik satu tingkat? Mereka berdua tercengang, tidak mengerti apa maksudnya. Sui Gujin menatap mereka berdua. Apakah kalian mau atau tidak mau, atau haruskah aku katakan, apakah kalian berani atau tidak berani? Qiu Yuan jelas mengerti maksudnya. Dia menatap Sui Gujin dan berkata, Tuan Sui, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Sui Gujin berkata dengan tenang, kesempatan itu ada di depanmu, itu tergantung padamu. Pada saat seperti ini, yang terbaik adalah langsung ke intinya. Qiu Yuan dan Li Chen menatap Sui Gujin dengan tatapan permusuhan dan bahkan niat membunuh di mata mereka.
Namun lambat laun, niat membunuh di mata mereka perlahan menghilang. Yang tersisa hanya permusuhan. Salah, Li Chen tiba-tiba berkata dengan kaget. Ini bukan membalikkan waktu, ini menciptakan waktu. Batu itu menghancurkan bumi. Tatapan mata Qiu Yuan dan Li Chen bertemu. Keduanya dipenuhi rasa ngeri. Altar Shenwu, Ye Guan masih berlatih saat ini. Dia telah memperoleh begitu banyak hal selama kurun waktu ini. Meskipun wilayah kekuasaannya belum membaik, kondisi pikiran dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tentu saja, dia tidak mengolah wilayahnya sekarang. Baginya, cara mengolah wilayahnya yang ada saat ini, bukan lagi cara yang sama dengan jalan yang ditempuhnya. Dia berjalan di jalannya sendiri, bukan jalan orang lain. Dalam kehampaan, Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang ketertiban mengembun di telapak tangannya. Menatap pedang ketertiban di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Senyum sinis, pedang yang sekarang digunakannya untuk membunuh benar-benar senyap. Bahkan jika Kaisar Abadi datang, dia tidak akan bisa merasakan pedangnya. Jika kamu menjadi yang keenam, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Adapun mereka yang berada di atas Kaisar Abadi, dia tidak pernah berhubungan dengan mereka dan tidak berani mengambil kesimpulan apapun. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan altar Shenwu, dan begitu dia pergi, dia melihat Sui Gujin. Sui Gujin berkata, mereka telah setuju untuk bergabung dengan Tanah Lama, dan telah mengalokasikan area terpisah untukmu. Area itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk alam semesta di menara kecilmu agar dapat bertahan hidup. Ye Guandao, apakah ada syaratnya? Sui Gujin mengangguk sedikit. Ya, tapi itu semua adalah hal yang bisa kau terima. Ye Guan sedikit bersemangat. Meskipun dia sekarang memiliki cukup urat nadi kekaisaran kelas atas, energi spiritual di menara kecil itu tidak sebanding dengan tanah tua ini. Akan lebih baik bagi mereka untuk datang keluar untuk berlatih. Selain itu, mereka juga dapat bersentuhan dengan 3 peradaban besar di Tanah Lama, yang lebih kondusif bagi pembangunan. Namun tak lama kemudian, Ye Guan menjadi tenang. Dia menatap Sui Gujin dengan sedikit rasa ingin tahu, bagaimana kamu meyakinkan mereka? Alasan mengapa peradaban Sui Ming mampu menetap di Tanah Lama adalah karena mereka bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, tidak ada peradaban yang mampu bergabung dengan Tanah Lama. Lagi pula, semakin sedikit orang di tempat ini, semakin baik. Sui Gujin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sambil berbicara dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya pada Ye Guan. Tempat ini milikmu. Karena peradabanmu relatif lemah. Aku telah mengirim beberapa orang kuat dan manajer dari peradaban Sui Ming kepadamu. Orang-orang kuat itu akan bertanggung jawab untuk menjaga tempatmu, dan para manajer itu akan membantumu mengelolanya untuk mencegah konflik antara mereka dan orang-orang dari 3 peradaban utama Tanah Lama. Ye Guan mengangguk, kamu sangat bijaksana. Sui Gujin berkata, mereka ingin bertemu denganmu. Ye Guandao, peradaban bumi tua dan peradaban kehidupan abadi. Sui Gujin mengangguk. Ye Guan bertanya, apakah itu penguasa peradaban mereka? Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Pemimpin peradaban mereka tidak muncul selama puluhan ribu tahun, dan hal yang sama berlaku untuk pemimpin peradaban-peradaban Sui Ming saya. Ye Guan bertanya dengan bingung, kenapa? Sui Gujin berkata, pada level mereka, mengelola peradaban dan alam semesta tidak ada artinya. Yang mereka inginkan adalah melangkah lebih jauh. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Sui Gujin menambahkan, kedua orang yang ingin Anda lihat bukanlah penguasa peradaban, tetapi mereka adalah pemimpin sebenarnya dari kedua peradaban ini. Faktanya,
Yang disebut penguasa peradaban hanyalah simbol status bagi peradaban besar kita. Banyak orang tidak mengenal mereka dan mereka berada di luar jangkauan. Ye Guan sedikit terkejut, tapi dia bisa memahaminya. Ambil Guangxuan Academy sebagai contoh. Meskipun akademi itu didirikan oleh ayahnya, pengaruh ayahnya sebenarnya makin melemah semenjak ia mengambil alih. Karena kini semua pimpinan inti akademi dipromosikan olehnya, dan yang akan mengenalinya hanyalah Ye Guan. Setelah beberapa generasi, semua orang mungkin mengenal Guangxuan Sword Master tetapi tidak mengenal Renjian Sword Master, kecuali ayahnya sering muncul di akademi. Sui Gujin menambahkan, ketika Anda berkomunikasi dengan mereka nanti, Anda bisa sedikit membanggakan diri sendiri. Ye Guan mengangguk. Oke, saat mereka berbicara, mereka berdua telah tiba di suatu kehampaan. Tempat Qiu Yuan dan Li Chen telah menunggu. Melihat mereka berdua, Ye Guan tersenyum tipis. Penatua Qiu, Penatua Li, senang bertemu dengan kalian. Qiu Yuan menatap Ye Guan dan langsung ke intinya. Tuan Ye, apakah Anda dari peradaban leluhur? Ye Guan melirik Sui Gujin, lalu tersenyum dan berkata, Penatua Qiu, jangan menganggap peradaban leluhur begitu sakral. Alam semesta ini sangat besar, dan peradaban leluhur hanyalah setetes air di lautan di alam semesta yang tak berujung ini. Sui Gujin melirik Ye Guan dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Qiu Yuan menoleh ke arah Sui Gujin, yang berkata, Penatua Qiu dan Penatua Li sama-sama orang kita, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, sejujurnya, aku adalah penguasa alam semesta. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Sui Gujin juga menoleh untuk melihat Ye Guan, jelas sedikit terkejut. Aku memintamu untuk meledakkannya. Tapi aku tidak memintamu untuk meledakkannya sampai mati. Ye Guan berkata dengan tenang, tidak percaya. Qiu Yuan berkata dengan suara berat, Tuan Ye, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya bisa memahami ketidakpercayaan tetua Qiu. Li Chen tiba-tiba bertanya, Tuan Ye, apakah Anda punya bukti? Ye Guan tersenyum dan berkata, bukankah aku terlihat seperti itu? Qiu Yuan berkata dengan jujur, Tuan Ye, maafkan saya karena terus terang, tetapi Anda terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Ye Guan, Sui Gujin tiba-tiba berkata, Tuan Ye, Anda mengatakan Anda adalah penguasa alam semesta, tetapi saya tidak mempercayainya. Qiu Yuan dan Li Chen memandang Sui Gujin, yang melanjutkan, meskipun menara kecilmu menakjubkan, aku tidak percaya itu adalah benda suci peradaban leluhur, karena 3 peradaban besar kita juga memiliki benda suci seperti itu. Ketika Qiu Yuan dan Li Chen mendengar apa yang dikatakan Sui Gujin, kelopak mata mereka berkedut, orang ini terlalu sok penting. Namun mereka tahu bahwa Master Pavilion sedang mencoba menipu Ye Guan, jadi mereka semua mengangguk. Qiu Yuan berkata, Tuan Pavilion Sui benar, Tuan Ye, menara ini memang tidak sederhana, tetapi bagi 3 peradaban besar kita, sesederhana itu. Setelah mengatakan ini, detak jantungnya menjadi cepat dan wajahnya terasa sedikit panas, tetapi dia juga merasa sedikit bersemangat. Senang rasanya bisa pamer. Ye Guan tertawa, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 3 macam kekuatan garis keturunan menyeruak keluar bersamaan dengan niat pedang ketertiban. Ye Guan menatap ketiga orang itu dan berkata, apakah kalian pernah melihat garis keturunan seperti ini? Melihat garis keturunan Ye Guan, ekspresi Qiu Yuan dan Li Chen menjadi serius. Sui Gujin secara alami tampil sangat baik dan hanya mengepalkan kedua tangan kecilnya.
Meskipun wajah Qiu Yuan dan Li Chen tenang saat ini, hati mereka sudah melonjak. Kekuatan darah yang melonjak begitu mengerikan hingga mereka pun merasa sedikit gugup, dan orang ini sebenarnya punya 3 jenis. Apakah itu benar-benar keterlaluan? Qiu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Ye, apa ini? Ye Guan berkata dengan tenang, garis keturunan leluhur, aku yang menciptakannya sendiri, ketiga jenis itu diciptakan olehku. Sui Gujin, Xiao Ta, Qiu Yuan dan Li Chen terdiam. Mereka selalu merasa bahwa apa yang dikatakan orang ini tidak dapat dipercaya. Tetapi masalahnya adalah garis keturunan orang ini memang mengerikan. Dan menara itu. Ye Guan menyingkirkan kekuatan garis keturunannya dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti bahwa kalian bertiga tidak percaya bahwa saya adalah penguasa alam semesta. Bagaimanapun, saya baru saja dilahirkan kembali, dan kultivasi serta kekuatan saya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan ingatan saya belum pulih sepenuhnya. Sayang sekali. Qiu Yuan buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda terlahir kembali? Ye Guan mengangguk. Dulu, karena beberapa alasan khusus, aku harus bereinkarnasi dan berkultivasi lagi. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pelayanku yang paling setia, penguasa Dao Pen, akan mengkhianatiku dan tidak ingin aku kembali ke peradaban leluhurku. Sialan. Sui Gujin melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pemilik Avenue Pen, Qiu Yuan dan Li Chen saling berpandangan, dan akhirnya Qiu Yuan berkata, Tuan Ye, apakah Anda tahu di mana Zhu Wenming? Ye Guan mengangguk, tentu saja aku tahu, tapi... Sambil berbicara, dia melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, mengapa aku menceritakan semua ini? Jangan khawatir, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Tidak lama lagi aku akan pergi dari sini, saat kekuatanku pulih. Setelah berkata demikian, dia tidak meneruskan bicaranya melainkan berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, Qiu Yuan dan Li Chen saling berpandangan lalu terdiam. Sui Gujin berkata, saya pikir dia membodohi kita. Qiu Yuan ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Sui, jangan seperti ini, Anda memang baik dalam segala hal, tetapi Anda terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir, dan terlalu curiga. Ini tidak baik. Saya rasa teman muda Ye ini bukanlah orang seperti itu. Dia adalah pemuda yang baik. Bersambung,